Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk istirahat malam kami dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakannya bagi kita menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga bahwa, hai orang-orang Filipi, bahwa pada awal pengabaran Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, selain kamu tidak ada satu jemaat pun yang mendukung aku dalam hal memberi dan menerima. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Namun bukan pemberian itu yang kucari, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema doa pagi pada hari ini adalah belajar merasa cukup. Tema ini terkait dengan inti surat Paulus yang menekankan pentingnya proses pembelajaran untuk merasa cukup dalam setiap keadaan. Paulus menulis dalam ayat 11, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa cukup adalah sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran, bukan karena keadaan atau faktor eksternal. Para teolog menggarisbawahi pendapat bahwa contentment sejati, rasa syukur dan rasa cukup itu berasal dari hubungan yang mendalam dengan Kristus, yang memberikan kekuatan untuk menghadapi segala situasi hidup. Dengan demikian, dalam belajar merasa cukup, kita tidak hanya menggambarkan proses yang Paulus alami, tetapi juga menjadi ajakan bagi kita untuk menghayati pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, terkait bacaan ini kita melihat paling tidak ada 2 pelajaran penting yang ditekankan Paulus. Pelajaran pertama adalah belajar mencukupkan diri. Dalam ayat 11 dan 12, Paulus menjelaskan bahwa dia belajar merasa cukup dalam setiap keadaan. Kata belajar menunjukkan bahwa rasa cukup adalah sebuah proses
yang melibatkan pengalaman hidup dan pertumbuhan rohani. Paulus mengetahui apa artinya hidup dalam kelimpahan maupun kekurangan. Dan dia telah menemukan cara untuk merasa cukup dalam kedua situasi tersebut. Konsep rasa cukup yang diajarkan Paulus sejalan dengan prinsip psikologi positif yang menekankan pentingnya kepuasan hidup dan kesejahteraan emosional, ketergantungan pada Tuhan, dan rasa syukur sebanding dengan praktek mindfulness dan gratitude dalam psikologi yang membantu seseorang menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam situasi apapun. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan merasa puas dengan apa yang kita miliki, serta bergantung pada kekuatan Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Menemukan rasa cukup dalam kehidupan modern yang penuh persaingan bukanlah hal yang mudah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang tidak merasa berkecukupan, antara lain karena tergoda untuk menginginkan sesuatu yang lebih, membandingkan diri dengan orang lain, memiliki standar yang terlalu tinggi, budaya konsumerisme, tidak syukur atas apa yang sudah dimiliki, perasaan tidak aman secara finansial, ataupun pengaruh media sosial dan iklan. Bayangkan, postingan media sosial yang selalu menawarkan liburan mewah ataupun gaya hidup yang wah. Kondisi ini bisa membuat seseorang mulai merasa tidak puas dengan hidupnya, merasa tidak cukup. Untuk itu sebaiknya kita membatasi diri melihat iklan dalam postingan media sosial semacam ini. Kita membiasakan bersyukur, menetapkan tujuan hidup yang realistis. Kita merayakan pencapaian-pencapaian kecil, menghindari konsumerisme, serta mencari kegiatan yang memberikan makna dan tujuan. Lalu apa yang dapat kita lakukan di masa kini? Kita bisa meluangkan waktu untuk menuliskan hal-hal yang kita syukuri pada hari itu. Marilah kita berhenti sejenak dan menikmati momen kecil, seperti kehangatan dan harumnya kopi yang kita minum di pagi hari, atau mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada yang menolong kita. Menghabiskan waktu menikmati keindahan alam, atau mengembangkan budaya berbagi, dan membangun solidaritas dalam komunitas. Menarik apa yang dikatakan Oprah Winfrey, seorang tokoh media, aktris dan dermawan yang terkenal. Oprah menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan kepuasan hidup tidak bisa diukur hanya dengan materi atau ketenaran. Dia mengajarkan pentingnya bersyukur, melakukan refleksi diri, dan pencarian makna yang lebih dalam. Salah satu kutipan yang terkenal dari Oprah adalah, "Be thankful for what you have. You will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough." Bersyukurlah untuk apa yang kamu miliki, dan pada akhirnya kamu akan memiliki lebih banyak. Jika kamu berkonsentrasi pada apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua adalah dukungan komunitas. Ayat 14-18 menggambarkan pentingnya dukungan komunitas Kristen. Jemaat Filipi menunjukkan perhatian dan kasih mereka kepada Paulus melalui pemberian yang diberikan secara tulus dan disebut sebagai persembahan yang harum, kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Dukungan komunitas ini tidak hanya membantu Paulus secara fisik, tetapi juga memperkuat ikatan kasih dan persekutuan dalam tubuh Kristus. Jemaat Filipi dikenal sebagai jemaat yang memberikan dukungan secara konsisten kepada Paulus. Mereka adalah satu-satu jemaat yang secara rutin membantu Paulus di dalam mengalami pelayanan-pelayanan sejak awal. Dukungan mereka tidak terbatas kepada bantuan materi, tetapi dukungan spiritual dan emosional. Ketika Paulus berada di penjara,
Jemaat Filipi mengirimkan bantuan melalui Epafroditus. Namun kemudian Epafroditus sakit parah. Puji syukur kemudian dia pulih dan bisa melayani kembali. Itulah sebabnya dalam ayat 10 Paulus mengatakan, "Aku bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku." Dukungan komunitas ini sejalan dengan teori kebutuhan sosial yang menekankan bahwa hubungan yang kuat dan dukungan sosial berkontribusi pada kesejahteraan mental. Rasa cukup akan yang ditunjukkan oleh Paulus merupakan suatu kesejahteraan sejati yang melibatkan ketenangan batin, hubungan yang berarti dan sikap bersyukur. Semuanya berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis. Dukungan komunitas seperti yang ditunjukkan jemaat Filipi sangat penting di masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan hidup modern yang kompleks. Solidaritas dan kasih dalam komunitas memberikan bantuan praktis dan dukungan emosional yang penting. Individu yang menerima dan memberikan dukungan dalam komunitas akan merasa lebih dihargai, dicintai, dan dipahami. Gereja dan kelompok komunitas dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan dan sumber dukungan, di mana anggota saling membantu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual. Ini memperkuat solidaritas dan mencerminkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita memberikan dua pelajaran utama, yaitu merasa cukup dan dukungan komunitas. Rasa cukup atau contentment memberikan kekuatan dan kepuasan sejati, sementara dukungan komunitas memperkuat ikatan kasih dan solidaritas dalam tubuh Kristus. Belajar untuk merasa cukup dalam keadaan yang kita hadapi mengajarkan kita untuk bergantung pada kekuatan yang diberikan Kristus, bukan pada hal-hal duniawi yang sementara. Selain itu, kita perlu membangun solidaritas dan kasih dalam komunitas dengan memberikan bantuan praktis dan dukungan emosional yang penting. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan dengan penyertaan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menjalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan agar kami senantiasa belajar merasa berkecukupan dan agar kami saling menolong dan mendukung di dalam komunitas kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakannya. Tuhan, kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kesusahan, bagi mereka yang terdampak bencana, bagi saudara-saudara kami yang menghadapi konflik di lingkungannya, bagi saudara-saudara kami yang ada masalah di dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan menolong dan menghiburkan mereka. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kondisi sosial ekonomi yang menjadi masalah bagi mereka. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk juga bersama-sama menolong mereka dan mencari jalan keluar menyelesaikan masalah mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam kasih-Mu. Biarlah semuanya dapat menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.